Diberitakan bahwa pada Mei 2022, perusahaan teknologi roket Tiongkok telah melampaui rekor yang dibuat oleh perusahaan SpaceX Amerika Serikat. Jiangsu Deep Blue Aerospace Technology Co. Ltd adalah perusahaan peluncuran luar angkasa swasta yang didirikan pada November 2016 oleh Hualiang atau 14 tahun setelah SpaceX berdiri. Perusahaan tersebut berlokasi di provinsi Jiangsu di pantai timur Tiongkok. Perusahaan Tiongkok ini mengembangkan kendaraan peluncuran orbit kelas menengah yaitu Nebula 1. Roket tersebut menggunakan mesin Kerolox berbobot 20 ton bernama Lightning 20. Deep Blue Aerospace juga mengembangkan peluncuran Nebula 2 yang lebih besar dengan kemampuan mengirim 4.500 kg ke orbit rendah bumi. Pada Oktober 2021, perusahaan menyelesaikan uji peluncuran dan pendaratan level 100 meter dengan tahap uji coba Nebula M1 VTVL. Pada Januari 2022, perusahaan mendapatkan pendanaan hampir 31,5 juta US dollar. Pada tanggal 19 April, perusahaan mengumumkan putaran baru pendanaan yang dipimpin oleh CNBC Holdings yang akan digunakan untuk mengembangkan Nebula 1, seri mesin Thunder, dan manufaktur lainnya. Pada 6 Mei 2022, Nebula M1 menyelesaikan uji 1 km yang mencakup lepas landas vertikal dan pendaratan vertikal di Tiongkok. Peluncuran orbit pertama dan pemulihan Nebula 1 direncanakan pada akhir 2024. Melansir sebuah media internasional Tiongkok CGTN yang dipublikasikan pada Mei 2022 menyebut bahwa China sekarang selangkah lebih dekat untuk membangun roket luar angkasanya sendiri yang dapat digunakan kembali, mirip dengan roket Falcon dari SpaceX di Amerika Serikat. Sebuah perusahaan China Deep Blue Space menguji prototipe roket Nebula M1 di mana roket tersebut berhasil menyelesaikan uji lepas landas dan mendarat vertikal sepanjang 1 km. Roket melakukan gerakan menyamping selama proses tersebut dan mendarat di posisi target dengan akurasi tinggi. Badan roket berbahan bakar cair yang digunakan dalam uji 1 km ini telah melakukan 3 misi penerbangan dan 7 uji pengapian tanah statis mencapai tujuan desain yang dapat digunakan kembali. Roket ini memiliki mesin Thunderbolt 5 yang diproduksi dengan teknologi cetak 3D di China. Penyelesaian misi memecahkan rekor uji terbang roket China yang dapat digunakan kembali. Tujuan akhirnya tentu saja mencapai keberhasilan implementasi orbit dan pemulihan roket ukuran penuh itu sendiri. Prototipe roket yang sama telah melakukan beberapa tes sukses, pertanda yang sangat baik bahwa perusahaan Deep Blue berada di jalur jadwal yang diumumkan. Ini telah menjadi perusahaan roket yang dapat digunakan kembali dengan pertumbuhan tercepat di luar Amerika Serikat. Perlu dicatat bahwa pada 2012-2013, SpaceX membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun dan 8 pengujian untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan Deep Blue hanya membutuhkan waktu 10 bulan dan 3 pengujian untuk mencapai misi pengujian ini, dengan biaya yang disebut lebih hemat ketimbang yang digelontorkan oleh SpaceX. Ini pun hanya terjadi dalam rentang waktu yang terbilang cepat, yakni tidak sampai 10 tahun setelah kesuksesan SpaceX. Deep Blue Aerospace sekarang menjadi satu-satunya perusahaan lain di dunia yang menyelesaikan semua uji rekayasa ketinggian rendah, pemulihan vertikal, dan penggunaan kembali roket minyak tanah oksigen cair. CEO Deep Blue berkata, membangun sistem transportasi ruang angkasa menggunakan roket pembawa yang dapat digunakan kembali adalah salah satu kunci untuk mengembangkan sumber daya ruang angkasa dan bergerak menuju ruang angkasa yang dalam. Roket uji Nebula M1 telah menyelesaikan misinya. Pada tahap selanjutnya, Deep Blue Space hanya akan melakukan uji pemulihan ketinggian dengan roket uji ukuran penuh baru dan mencapai orbit dengan roket baru ini. Dan kemudian Deep Blue akan memulai misi roket komersial China pertama yang dapat digunakan kembali untuk meluncurkan satelit ke orbit. Itu akan menjadi pertama kalinya negara manapun mencapai tujuan ini selain Amerika Serikat. Menurut catatan Wikipedia, roket pertama dibuat di Tiongkok pada abad ke-13. Semenjak awal di Tiongkok, roket digunakan sebagai merkon atau kembang api yang mampu melesat ke udara hingga membentuk kembang api raksasa di angkasa. Belakangan, merkon dikembangkan menjadi roket dan dijadikan sarana untuk membawa muatan dengan tujuan perang maupun damai. Nama-nama ilmuwan barat yang mempunyai peran cukup nyata dalam perkembangan roket diantaranya Robert Anderson. Ilmuwan Inggris ini pada tahun 1696 membuat cetakan roket dan campuran bahan bakar roket yang disebut propelan. Memasuki tahun 1806, roket sudah digunakan oleh armada perang Napoleon, tetapi hasilnya belum akurat untuk menembak sasaran. Baru pada awal abad ke-20 muncul 2 orang ilmuwan yang bermimpi menggunakan roket untuk ke ruang angkasa, yaitu Konstantin Tsiolkovsky dari Rusia dan Robert Goddard dari Amerika Serikat. Roket modern bermula ketika Robert Goddard, seorang insinyur dari Amerika Serikat, meletakkan corong de Laval pada kamar pembakaran mesin roket.
menggandakan daya dorong dan meningkatkan keefisienan pada roket. Kemudian pada tahun 1926, Robert Goddard berhasil meluncurkan roket pertama di Auburn. Roket ini menggunakan minyak dan oksigen untuk bisa meluncur sampai ketinggian 12 meter. Selanjutnya Goddard merancang roket yang lebih besar dan lebih cepat hingga bisa terbang sampai ketinggian 2 km. Di tangan bangsa Jerman yang dimotori Hermann Oberth dan Wernher von Braun, roket menjadi senjata ampuh sebagai peluru kendali disebut roket V2 yang digunakan pada Perang Dunia Kedua. Mereka juga merintis perkembangan roket sebagai wahana pembawa muatan yang kemudian menjadi cikal bakal dalam memajukan roket modern. Setelah Perang Dunia Kedua dengan kalahnya Jerman dan sekutunya, maka teknologi peroketan ini dibawa ke Uni Soviet dan Amerika Serikat. Di dua negara ini roket mengalami perkembangan yang sangat pesat. Amerika Serikat dan Uni Soviet mengembangkan roket untuk peluru kendali pada tahun 1950. Di tangan Konstantin Tsiolkovsky, Uni Soviet kemudian berhasil meluncurkan roket pembawa satelit Sputnik ke orbit di ruang angkasa pada 4 Oktober 1957. Keberhasilan peluncuran satelit untuk pertama kali itu disusul peluncuran roket yang membawa Sputnik 2 wahana ruang angkasa berawak. Pada tahun 1961 dengan menggunakan roket A1, kosmonaut pertama Rusia Yuri Gagarin menjadi orang pertama di dunia yang pergi ke luar angkasa. Sedangkan Amerika Serikat pada tahun 1969 dengan menggunakan roket Saturnus 5 yang membawa pesawat Apollo yang diawaki oleh Neil Armstrong dan Edwin Aldrin membuat sejarah dengan menjadi manusia pertama yang menginjakkan kakinya di bulan. Saat ini angkasa luar menjadi bisnis yang sangat menjanjikan dengan nilai transaksi yang sangat besar, sehingga roket pun disewakan untuk beberapa pemasok untuk meluncurkan satelit komersil ke dalam orbit. Pemasok utama adalah NASA dan European Space Agency. Space Exploration Technologies Corporation atau SpaceX adalah perusahaan transportasi luar angkasa swasta Amerika Serikat. Perusahaan ini telah mengembangkan keluarga roket Falcon dengan tujuan menjadi kendaraan peluncuran yang dapat dipakai ulang. SpaceX juga mengembangkan wahana antariksa SpaceX Dragon untuk mengirim suplai dan pergantian awak stasiun luar angkasa internasional. Perusahaan ini didirikan pada 6 Mei 2002 oleh seorang pengusaha bernama Elon Musk. Awalnya perusahaan ini berbasis di El Segundo. SpaceX kini beroperasi di Hawthorne, California. Beberapa pencapaian yang diraih SpaceX yaitu roket swasta berbahan bakar cair pertama yang mencapai orbit, yaitu roket Falcon 1 tahun 2008. Perusahaan swasta pertama yang meluncurkan wahana antariksa menuju orbit dan mendaratkannya kembali, Dragon tahun 2010. Perusahaan swasta pertama yang mengirim wahana antariksa menuju stasiun luar angkasa internasional, Dragon tahun 2012. Mendaratkan roket kelas orbital dengan metode propulsive landing untuk pertama kalinya, yaitu Falcon 9 tahun 2015. Peluncuran kembali roket kelas orbital yang untuk pertama kalinya yaitu Falcon 9 tahun 2017. Perusahaan pertama yang mengirim sebuah objek menuju orbit matahari. Tes peluncuran roket Falcon Heavy yang membawa sebuah mobil Tesla tahun 2018. Dan perusahaan swasta pertama untuk mengirim astronot ke orbit dan ke stasiun luar angkasa internasional, misi SpaceX Crew Dragon Demo 2 dan SpaceX Crew 1 pada tahun 2020. Sampai 6 Desember 2020, SpaceX telah mengirim 21 misi suplai ke stasiun luar angkasa internasional di bawah kontrak dengan NASA. SpaceX sedang mengembangkan konstelasi satelit internet besar bernama Starlink. Pada Januari 2020, perusahaan ini menjadi operator konstelasi satelit komersial terbesar di dunia. SpaceX juga mengembangkan Starship, sistem peluncuran super berat yang didanai secara mandiri untuk penerbangan luar angkasa antar planet. Sistem ini dimaksudkan untuk menjadi kendaraan orbital SpaceX utama setelah beroperasi, menggantikan wahana antariksa Falcon 9 dan Dragon. Starship direncanakan dapat digunakan kembali sepenuhnya dan akan menjadi roket terbesar yang pernah ada dalam debutnya.